itu kesimpulannya, perintah Allah tidak boleh bertangguh. Kerjakan, alah besok lah. Jauhkan, alah nantilah barang seminggu lagi. Tidak boleh. Kalau perintah masih cepat mengerjakan, kalau larangan masih cepat dijauhi. Karena kalau tidak demikian, kita akan dapat musibah. Apa musibah? Cobaan. Apa musibah? Azab yang alim. Azab yang alim diatafkan kepada fitnah. Itu adalah ataf muradif. Ya. Karena kalau azab lain fitnah, lain azab. Kalau azab itu sudah tak ada ampun lagi. Kalau fitnah masih ada cobaan. Mudah-mudahan dengan sebuah datangkan cobaan ini, dia bisa kembali kepada jalan yang benar. Itu fitnah. Tapi kalau sudah tidak ada mudah-mudahan lagi, ada. Sudah sampai ke topnya sudah. Nah, ada jalan lain selain daripada dihancurkan semuanya ini. Lebih kurang jam 9 di mana Aceh, maka terjadilah apa yang terjadi. Apa yang sudah terjadi itu bukan fitnah lagi, itu sudah azabun alim. Karena itu maka azabun alim itu yang kedua setelah antusibahum fitnah. Meskipun dikatakan au yusibahum azabun alim. Kenapa maka jadi au yusibahum pakai au? Kalau sudah fitnah, sudah tidak jadi obat lagi, bermacam-macam cobaan, tidak obat lagi, jadi bukan arti waw litartib au. Kalau au itu kan putus antara ma'atuf dan ma'atuf alaih. Allah a'lam. Bagaimana? Oh tidak, artinya azabun alim bisa nanti, bisa sekarang. Bisa sekarang. Itulah seperti kita ini, azabun alim. Karena kalau berlaku sekarang, itu akan jadi contoh dan sejarah. Apakah generasi yang akan datang mengambil sejarah, mengambil perhatian ataukah tidak? Maka kalau tidak mengambil perhatian, itu baru bisa kita katakan nanti atau diulang lagi dalam waktu yang mungkin barangkali generasi selanjutnya, meskipun dalam waktu dekat ataupun dalam waktu lama. Jadi ada orang mengatakan kenapa maka Aceh lebih didahulukan daripada yang lain. Karena Aceh ini ibarat masjid. Jangankan manusia berak di masjid, ayam berak di masjid saja sudah marah-marah kita kepada orang yang melihara ayam di sekitar ini. Apalagi kalau umpamanya lebih daripada itu. Jadi oleh karena Aceh ini ibarat masjid, karena itulah maka dahulukan Aceh. Jadi nampaknya mudah-mudahan ada perubahan. Karena kita di Aceh terus mengambil kesimpulan ada jalan lain selain daripada kita kembali kepada syariat Islam. Menurut bahasa wala atau natal musim. Ya. Tentang ayat-ayat itu. Menurut bahasa ya. Kalau menurut bahasa kita katakan kalau bala itu agak halus mungkin. Kalau fitnah itu sudah naik itu gelombangnya sudah naik. Sudah tidak cukup dengan bala. Ya. Kalau dua. Ya. Ya. Ibrahim bala Karena itu maka ada tempat-tempatnya juga. Ada tempatnya yang tafannun fil ibadah. Kalau umpamanya kepada hamba Allah yang saleh ditujukan tafannun fil ibadah. Tapi kalau kepada orang awam, ya, maka Rasul yang tersebut itu harus menyampaikan dengan bahasanya tersendiri. Karena Rasulullah kan tahu itu. Ini kalimah bala, ini kalimah fitnah. Ya paling ada Rasulullah menyampaikan sesuai dengan keadaan kondisi aja lah. Tapi kalau umpamanya oleh karena
Ya, meskipun ditujukan itu kepada Nabi, tapi oleh karena itu dari Allah, ya, oleh karena itu dari Allah, apapun disampaikan oleh Allah dalam bahasa yang halus. Karena itu bahasa Quran itu kan bahasa yang halus. Karena Al-Quran itu dipahami oleh orang yang bahasanya berbahasa dengan bahasa baik. Karena bahasa Arab Al-Quran kan beda daripada bahasa Arab yang lain. Umpamanya apa? Masa seorang gubernur tidak tahu tujuan daripada kalimat dari presiden di atas? Mesti tahu toh. Kalau begini, ini sudah agak kasar ini sedikit presiden ini terhadap. Kalau begini itu masih halus. Meskipun penyampaiannya kadang-kadang itu halus semua. Ya. Karena itu maka karena suku Quraisy adalah suku yang berpengalaman, adalah kebanyakan orang-orang besar dari Quraisy, maka Rasulullah mengatakan al-a'immatu min Quraisy. Ya, tapi kenapa maka terjadi begini? Yang tidak mengakui al-a'immatu min Quraisy itu adalah orang Khawarij. Tidak. Siapa saja bisa. Siapa saja bisa muncul sebagai amir. Karena kalau dipertahankan al-a'immatu min Quraisy, tentu masih Ali bisa kembali. Orang dekat-dekat dengan Ali masih bisa kembali. Ya. Umpamanya kita katakan di Aceh ini, ya, kalau zaman dulu itu kan sistem kerajaan, ya. Ada revolusi di Aceh, umpamanya, mana dengan sebab itu tersudut raja-raja. Tetapi kita masih memerlukan pada raja-raja itu. Sudah barang pasti mereka mengatur, ini jangan lagi kejadian, ini jangan lagi kejadian, ini jangan lagi kejadian. Tapi karena orang Aceh lebih tajam daripada orang Jawa, karena itu di Jawa masih terus tetap sultan. Orang Aceh tidak. Orang Aceh itu yang penting melihat sesaat. Kalau perlu dipanjung semua. Dulu itu kabarnya pada zaman dulu seluruh hulu balang diundang kepada Aceh, oleh Raja Aceh. Kalau ada handuri apa. Tapi di belakang itu ada terselip. Ada orang yang tidak disenangi karena tidak patuh dan sebagainya, hilang aja dengan sendirinya. Hilang, terbunuh. Siapa yang bunuh? Ya kekuasaan juga. Tapi oleh karena pada waktu itu adalah waktu feodal, siapapun tidak bisa menentang. Tapi kalau sudah terjadi revolusi kemerdekaan, seharusnya raja-raja itu kita tinggal, sebab mereka itu orang yang dihormati, ada bainah segala macam, cuma kita atur aja. Coba kalau Raja Aceh masih ada, kita akan jadi setara juga dengan Malaysia. Sana ada di Pertuan Agong, sini juga ada Raja Aceh. Jadi yang pegang politik jangan raja pegang politik, yang pegang politik perdana menterinya. Karena yang pegang politik itu orang politik bisa diganti-ganti itu. Tapi raja itu tidak bisa diganti-ganti. Yang di Pertuan Agong adalah berputar-putar di antara raja-raja itu. Baiklah, alhamdulillah. Terima kasih banyak.